Halo teman-teman, untuk hari ini saya akan melanjutkan trading funded account 25.000 saya dan saya fokus untuk trading di Nasdaq. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Oke, jadi untuk hari ini saya sedang running profit ya. Nah, untuk hari ini saya ada dua trade. Cuma trade yang pertama ini saya close di break even. Jadi saya ada ya profit sedikit, ada $20. Kenapa saya close? Karena memang sebenarnya kita seperti biasa untuk Nasdaq ini masih trendline-nya bullish ya, sangat-sangat bullish. Cuma waktu saya lihat di sekitar jam 12-an, ini saya melihat ada pola penurunan yang lumayan signifikan. Pertama ada sweep. Nah, ini ada sweep bearish, lalu ada engulfing, dan ada engulfing sekali lagi. Makanya saya ngerasa, wah ini sudah kayaknya bakalan turun. Nah, makanya saya putuskan untuk close di break even. Walaupun sebenarnya saya tidak close pun juga ya tidak kena SL. Tapi gak apa-apa, yang penting menjaga aset. Nah, kemudian di sesi London, saya lanjutkan lagi untuk buy-nya. Saya memang melihat, oke, trendline-nya masih dilanjut. Lalu yang bearish kecil ini juga sudah ditembus dan ini memang terlihat running profit. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat ini naik turunnya agak nyebelin juga ya, di 30 sampai 60 pips ini kita masih naik turun. Cuma saya harapannya ini bisa ditembus, bahkan bisa menembus ATH. Makanya saya di sini ada tambah untuk TP-nya, saya tambah di atas ATH sedikit. Nah, sekalian saja menyentuh 30.800-an. Untuk yang ini nanti akan saya cut dan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, cuma sebelumnya karena kemarin saya belum sempat bikin video sekaligus saya bahas yang trading saya kemarin ya. Untuk kemarin hari Selasa saya sempat ada entry dan ini bisa dijadikan pelajaran juga untuk teman-teman. Nah, sebaiknya kalau teman-teman memutuskan untuk continuation, itu kan kita melihat harusnya ada retracement terlebih dahulu, retracement kecil baru kita entry. Nah, di sini saya melihat ada retracement kecil dan ada engulfing. Nah, satu kesalahan saya yang bisa bikin fatal itu sebenarnya adalah saya tidak menunggu candle selanjutnya. Harusnya kalau ini ada candle hijau engulfing, saya menunggu minimal satu candle lagi untuk melihat memang terkonfirmasi arahnya ini benar-benar naik atau turun. Tapi saya tidak sabar, makanya saya entry-nya agak agresif di sini dan benar-benar turun. Untungnya tidak menyentuh SL saya karena di sini saya kasih sedikit buffer. Jadi SL saya turunkan sedikit di bawah. Jadi saya cuma kurang selisih 1 atau 2 pips saja itu sudah kena SL. Untungnya tidak kena dan alhamdulillah saya sempat share ke VVIP juga di saat sudah terkonfirmasi reversal tersebut. Makanya yang VVIP justru dapat profit lebih banyak daripada saya. Kemudian di sesi London, saya melihat ada kelanjutan untuk naik, tapi ternyata saya ada salah analisis ya. Untungnya saya berhasil tutup lebih awal, jadi lumayan, dapat 0,66 R walaupun tidak sesuai harapan. Saya melihat, wah ini ada koreksi yang lumayan tajam ini nantinya di pre-market. Dan benar saja, ketika di New York Open, terjadi penurunan yang tajam, dan di sini saya sempat paper trading dan turun ya, benar-benar turun, dapat 1,1 R. Baru ketika ada sweep Fibonacci 50%, kalau teman-teman lihat dari M1-nya, baru di sini terlihat jelas ya teman-teman, ada sweep engulfing plus ada engulfing kedua. Nah, ini sudah bisa dibilang ini reversalnya sudah terkonfirmasi terjadi. Dan memang kalau teman-teman lihat ini sudutnya sudah 45 derajat ya, sudut trendline-nya, jadi ini adalah kelanjutan bullish yang sehat, jadi ini koreksi normal sekali. Nah, itu penjelasan untuk trading-trading yang saya ambil kemarin. Jadi untuk kemarin Selasa alhamdulillah saya tetap profit ya. Di sini ada $224, jadi 0,90% saya profit di sini. Oke, untuk hari ini kita lihat saja seperti apa perkembangannya. Ini sekarang sudah mulai naik kembali, sudah mendekati 50 pips. Semoga ini nggak pakai turun-turun lagi, kalaupun turun nggak tajam lagi ya. Oke, ini saya cut dulu dan akan saya share hasilnya setelah mendekati closing. Oke, sekarang jam setengah 5 sore, bisa dibilang hari ini nggak terlalu nunggu lama ya, karena memang biasanya di sesi London, volume trading untuk Nasdaq ini lebih besar daripada volume di Asia.
Ya untuk kebanyakan pair sih sebenarnya. Nah, jadi bisa dibilang ini lumayan cepat, ada hasilnya saya dapat kurang lebih sekitar 100 pips. Oke, awalnya saya sebenarnya pingin nunggu untuk bisa di atas ATH di 3800, tapi saya putuskan ya udahlah daripada kelamaan juga. Takutnya biasanya kan setelah ATH itu ada koreksi yang lumayan tajam. Daripada saya harus nunggu lagi koreksi terus naik, ya sudah saya putuskan untuk TP di ATH. Makanya saya pas dapat kurang lebih 100 pips itu atau 2R ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat total PL-nya untuk hari ini ada di 201,84 dolar. Jadi masih lanjut trendline. Ini bisa dibilang ada pola cup and handle, jadi harusnya ini bakalan ada koreksi, dan setelah koreksi nanti ini bisa tembus ATH lagi. Sampai kapan ini ATH akan terus tercetak? Saya tidak tahu jujur. Karena bisa dibilang berarti secara ekonomi perusahaan-perusahaan di Amerika ini berkembang baik ya, makanya Nasdaq-nya masih naik terus, ini belum ada tanda-tanda turun sama sekali. Kalaupun turun koreksi ya juga nggak dalam-dalam amat, paling hanya sekitar 200 dolar, 300 dolar dalam satu hari, tapi nggak pernah sampai puluhan ribu dolar dalam satu hari. Kalau sampai itu terjadi mungkin bisa dibilang sudah krisis ya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Alhamdulillah 3 hari kita win streak ya secara total. Semoga dalam kurang lebih 2 minggu ke depan nanti kita bisa dapatkan payout pertama, dan saya sebenarnya sudah tidak sabar untuk menunjukkan payout nantinya. Saya bisa saja ambil lot size yang lebih besar, tapi saya mau lebih konservatif untuk akun funded realnya, karena saya nggak mau melakukan kesalahan terus tiba-tiba ada revenge trading terus malah kehilangan akun funded saya. Jadi saya lebih hati-hati, lebih sabar saja. Hitungannya seperti grinding kalau kita di dalam game, pelan yang penting pasti. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.